Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tita Susilawati dari kelas 2A Akuntansi Reguler. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. Pengertian pembiayaan. Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Falsafah pembiayaan. Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari. Berikut falsafah yang harus diterapkan oleh bank syariah dalam menjalankan operasionalnya. Dan menjauhkan diri dari unsur riba dengan cara 1. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Luqman. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. 2. Menghindari penggunaan sistem persentase untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis utang atau simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 3. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawakallah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Yang ketiga, menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas. Yang keempatnya itu menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela. Menerapkan sistem bagi hasil dalam perdagangannya dengan mengacu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba. Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Prinsip-prinsip pembiayaan. Prinsip bagi hasil. Fasilitas pembiayaan yang disediakan di sini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha customer. Jika dilihat dari sisi bagi hasilnya ada dua jenis bagi hasil tergantung kesepakatan, yaitu revenue sharing atau profit sharing. Adapun dalam hal persentase bagi hasilnya dikenal dengan nisbah yang dapat disepakati dengan customer yang mendapat fasilitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan.
Prinsip jual beli. Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan, margin atau markup. Jenis-jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan itu yang ke satu itu ada pembiayaan menurut tujuan. Dapat dibedakan menjadi dua. Yang kesatunya itu pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. Yang kedua itu pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif. Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi 3. Yang kesatu itu pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun. Yang kedua itu pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Yang ketiga itu pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun. Selain itu, pembiayaan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda, transfer of property. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas barang yang dijual. Pembiayaan dengan prinsip sewa. Transaksi ijarah sewa dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya ijarah sama dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya itu terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa serta mewakilkan atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Pembiayaan yang bersifat aktiva tidak produktif. Jadi jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yaitu pinjaman qard atau talangan, yaitu penyediaan dana atau tagihan antara bank Islam dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Aplikasi qard dalam perbankan biasanya dalam 4 hal, yaitu yang ke satu itu sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji. Yang kedua itu sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberikan keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan. Yang ketiga itu sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli atau bagi hasil. Dan yang 4 itu sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya. Analisis kelayakan pembiayaan. Analisis kelayakan pembiayaan itu terdiri atas beberapa tahapan, yaitu pendekatan analisis pembiayaan. Ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola bank syariah dalam kaitannya dengan pembiayaan yang akan dilakukan, yaitu pendekatan jaminan. Artinya, bank dalam memberikan pembiayaan selalu memerhatikan kuantitas dan kualitas yang dimiliki oleh peminjam. Yang kedua itu pendekatan karakter. Artinya, bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah. Yang ketiga itu pendekatan kemampuan pelunasan. Artinya, bank menganalisa kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil. Dan yang keempat itu pendekatan dengan studi kelayakan. Artinya, bank memerhatikan kelayakan usaha yang dijalankannya oleh nasabah peminjam. Dan yang terakhir, pendekatan fungsi-fungsi bank. Artinya, bank memerhatikan fungsinya sebagai lembaga intermediari keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan. Penerapan prinsip analisis pembiayaan. Yang ke satu itu karakter, yaitu sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman. Yang kedua itu
capacity, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. Yang ketiga itu capital, yaitu besarnya modal yang diperlukan peminjam. Yang keempat itu collateral, yaitu jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjaman. Yang keempat itu condition, yaitu keadaan usaha. Pengawasan dan penanganan pembiayaan bermasalah. Langkah pengamanan yang dilakukan Bank Syariah untuk mengendalikan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dilakukan sebagai berikut. Jadi, yang ke satu itu sebelum realisasi pembiayaan dalam tahapan ini, berdasarkan persetujuan nasabah di atas, bank melakukan penutupan asuransi dan atau pengikat agunan jika diperlukan. Setelah ini selesai baru pembiayaan dapat dilakukan. Terus juga yang kedua itu setelah realisasi pembiayaan bagi bank, pencairannya pembiayaan barulah akhir episode permohonan. Yang selanjutnya merupakan awal pemeliharaan dan pemantauan pembiayaan dalam tahap awal. Dalam tahap awal pencairan. Jadi dana diarahkan pada pembiayaan sebagaimana diajukannya dalam permohonan atau persetujuan banknya. Jangan sampai bocor dalam arti lari keluar kesepakatan kayak gitu. Terus juga risiko yang terjadi dari pinjaman, yaitu peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka Bank Syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Terus juga analisis sebab kemacetan meliputi aspek internal, yaitu meminjam kurang cakap dalam usaha tersebut. Terus juga manajemen tidak baik atau kurang rapi, laporan keuangan tidak lengkap, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan yang kurang matang, dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usahanya. Terus juga aspek eksternalnya, aspek pasar kurang mendukung, kemampuan daya beli masyarakat kurang, kebijakan pemerintah, pengaruh lain dari luar usaha, dan kenakalan peminjam. Menggali potensi peminjam, melakukan perbaikan akad, memberikan pinjaman mungkin dalam bentuk pembiayaan qard al-hasan murabahah atau mudharabah kayak gitu. Terus juga penundaan pembayaran, memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad, dan margin baru rescheduling. Dan yang terakhir itu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil kayak gitu. Sekian atas penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.